Bayangin sebentar. Sekarang, kamu bisa nonton video email, chatting, bahkan ngerjain tugas cuma dari benda kecil di tangan kamu. Tapi, pernah nggak sih kamu kepikiran, gimana ya awalnya komputer bisa ada? Dan kenapa bentuk komputer itu bisa berubah sejauh ini? Nah, di video ini kita bakal ngebahas apa itu komputer, sejarahnya, dari zaman perang sampai sekarang, dan jenis-jenis komputer yang kita pakai sehari-hari. Dijamin, setelah ini kamu bakal lihat komputer dengan cara yang berbeda. Nah, jadi apa sih sebenarnya komputer itu? Komputer bukan sekadar alat buat ngetik atau main game. Komputer adalah mesin yang bisa diprogram untuk mengolah data dan informasi menggunakan aturan logika dan aritmatika. Yang bikin komputer istimewa, dia bisa menyimpan data sekaligus menjalankan program. Itulah kenapa komputer bisa dipakai untuk ribuan fungsi berbeda. Sekarang, kita mundur jauh yuk ke masa lalu. Jauh sebelum laptop dan smartphone ada, muncul satu nama penting, yaitu Charles Babbage. Pada awal abad ke-19, Charles Babbage punya ide yang sangat gila untuk zamannya, yaitu membuat mesin yang bisa menghitung secara otomatis. Ia merancang difference engine dan analytical engine yang konsepnya sudah memiliki memori, kontrol, dan kartu berlubang. Walaupun mesinnya tidak pernah selesai dibuat, ide Babbage inilah yang menjadi cikal bakal komputer modern. Lompatan besar berikutnya terjadi karena perang. Perang Dunia II secara tidak langsung mempercepat kelahiran komputer. Jerman membuat komputer Z3 untuk perhitungan teknik pesawat dan senjata. Inggris kemudian menciptakan Colossus pada tahun 1943 untuk memecahkan kode rahasia dari Nazi. Sementara itu, Amerika mengembangkan ENIAC, komputer serbaguna yang kecepatannya 1000 kali lebih cepat dibanding Mach 1. Disinilah komputer mulai menunjukkan potensinya sebagai mesin yang luar biasa. Masuk ke generasi 2 sekitar tahun 1959. Di era ini, komputer mulai meninggalkan tabung vakum dan beralih ke transistor. Hasilnya, ukuran jadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Selain itu, mulai digunakan memori inti magnetik untuk penyimpanan data. Sehingga, komputer saat ini tidak lagi sebesar satu ruangan. Lalu, datang ke generasi ketiga. Inilah momen terpenting ketika Integrated Circuit atau IC ditemukan oleh Chuck Joulby. Banyak komponen elektronik kini bisa disatukan dalam satu chip kecil. Pada generasi ini juga mulai muncul sistem operasi yang memungkinkan komputer menjalankan beberapa program sekaligus. Sehingga, komputer mulai terasa pintar dan fleksibel. Setelah itu, kita masuk yuk ke generasi keempat. Pada generasi keempat, teknologi LSI dan VLSI memungkinkan ribuan komponen dimasukkan ke dalam satu chip. Dari sinilah muncul prosesor seperti Pentium, Core i3 sampai i7, Athlon, dan AMD K6. Di masa ini juga, komputer mulai akrab dengan mouse dan sistem Windows, sehingga makin mudah digunakan oleh semua orang. Dan sekarang, kita hidup di generasi kelima. Komputer tidak lagi berbentuk PC. Ukurannya semakin kecil, bahkan bisa dipakai di pergelangan tangan. Dengan dukungan software canggih, nanoteknologi, dan komputasi kuantum, komputer hadir dalam bentuk smartphone, tablet, hingga smartwatch. Sekarang, mari kita lihat macam-macam jenis komputer yang ada di sekitar kita.
Ada superkomputer yang digunakan untuk riset ilmiah dan prediksi cuaca. Ada server yang bekerja di balik layar untuk menyimpan dan mengelola data internet. Ada komputer desktop dan laptop yang kita gunakan untuk belajar, bekerja, dan hiburan. Ada smartphone dan tablet yang kita gunakan untuk mendukung aktivitas digital sehari-hari. Ada wearable komputer seperti smartwatch untuk memantau kesehatan. Dan yang terakhir, ada embedded komputer, yaitu komputer kecil yang tertanam di mesin cuci, mobil, dan kamera agar semuanya bisa berjalan otomatis. Jadi kesimpulannya, komputer bukan hanya soal teknologi. Komputer adalah hasil perjalanan panjang manusia dari ide sederhana Charles Babbage, Perang Dunia II, hingga teknologi pintar yang kita gunakan hari ini. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena di video selanjutnya, kita bakal bahas hal yang gak kalah menarik.